Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Matan Isahuji. Sekarang kita akan membahas terkait pembagian dari qadhiyah syartiyah muttasilah. Qadhiyah syartiyah dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan muttasilah, ada yang disebut dengan munfasilah. Kemudian secara khusus musannif di sini akan menjelaskan terkait pembagian qadhiyah syartiyah muttasilah. Wal muttasilatu dan adapun qadhiyah syartiyah muttasilah imma luzumiyatun, ada kalanya ialah luzumiyah. Arti dari luzumiyah ini artinya melekat, tak terpisah. Itu makna dari luzumiyah. Kapan qadhiyah syartiyah muttasilah disebut dengan luzumiyah? Yaitu apabila antara muqaddam dan tali nisbahnya, ya, nisbah antara muqaddam dan tali li alaqatin, karena ada alaqah, ada keterkaitan. Jadi apabila muqaddam dan tali nisbahnya karena disebabkan ada alaqah, ada keterkaitan, maka qadhiyah syartiyah muttasilah tersebut disebut dengan luzumiyah. Alaqah, alaqah di sini menurut para ulama manatikoh, ulama logikawan, yaitu ada tiga. Ada alaqah illiyah, yang disebut dengan alaqah illiyah ini adalah muqaddam menjadi ilat terhadap tali, sementara talinya menjadi maklul, menjadi akibat. Ini disebut dengan alaqah illiyah. Ada yang kedua yaitu alaqah makluliyah. Kapan disebut alaqah makluliyah? Yaitu apabila muqaddam menjadi maklul, menjadi akibat dari tali, sementara talinya menjadi ilat. Ada alaqah yang ketiga, yaitu alaqah tadayuf, yaitu alaqah relasional antara muqaddam dan tali. Nah, apabila nisbah hubungan antara muqaddam dan tali ini disebabkan karena ada alaqah, ada keterkaitan, baik alaqahnya itu ainliyah, ma'luliyah, tadayuf, maka qadhiyah syartiyah muttasilah tersebut disebut dengan luzumiyah, yaitu antara muqaddam dan tali melekat, tidak terpisah. Kakolina, seperti perkataan kita, ingka natisyamsu toli'atan fannaharu maujudun. Apabila ada asyamsu, apa matahari, toli'atan ialah terbit, fannaharu maka ada pun siang, maujudun ialah ada. Nah, qadhiyah ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah. Ada tuh syartinya adalah in, sementara muqaddamnya adalah kanatis syamsu toli'atan, dan yang menjadi tali adalah fannaharu maujudun. Di dalam contoh ini
In kanati syamsu thali'atan fannaharu mawjudun, ini disebut dengan luzumiyah. Kenapa disebut dengan luzumiyah? Karena antara muqaddam dan tali ada alaqoh, ada keterkaitan. Apa alaqohnya? Di dalam contoh ini alaqohnya adalah alaqoh illiyah, yaitu muqaddam menjadi ilat, menjadi sebab terhadap adanya tali. Sementara tali menjadi maklul, menjadi akibat. In kanati syamsu thali'atan fannaharu mawjudun. Di sini, di dalam qadhiyah ini, terbitnya matahari menjadi sebab terhadap adanya siang. Jadi terbitnya matahari itu menjadi sebab, menjadi ilat. Nah, adanya siang ini menjadi akibat. Menjadi akibat dari terbitnya matahari. Kalau matahari itu terbit, maka siang ada. Nah, karena antara muqaddam dan tali, nisbahnya, hubungan antara muqaddam dan tali di sini ada alaqoh, yaitu alaqoh iliyah, maka qadhiyah syartiyah muttasilah di dalam contoh ini, yaitu inkanati syamsu thali'atan fannaharu mawjudun, disebut dengan luzumiyah. Antara muqaddam dan tali melekat tak terpisah. Ini qadhiyah syartiyah muttasilah yang pertama, yaitu luzumiyah. Kemudian wa imma ittifaqiyatun, dan ada kalanya ialah ittifaqiyah. Ittifaqiyah ini maknanya adalah kebetulan. Kapan qadhiyah syartiyah muttasilah disebut dengan ittifaqiyah? Yaitu apabila nisbah, hubungan antara muqaddam dan tali, lali alaqatin, tidak ada keterkaitan antara muqaddam dan talinya. Baik keterkaitan iliyah, keterkaitan ma'luliyah, atau keterkaitan tadoyuf. Artinya nisbah antara muqaddam dan tali itu terjadi secara kebetulan, bukan karena ada keterkaitan. Kalau antara muqaddam dan tali nisbahnya lali alaqatin, bukan karena ada keterkaitan, maka disebut dengan ittifaqiyah, yaitu nisbahnya ittifaqiyah, kebetulan saja. Contohnya, kaqaulina, seperti perkataan kita, in kanal insanu natikun, apabila ada al insanu, in kanal insanu natikon, apabila ada al insanu, siapa manusia, natikon ialah berfikir, fal himaru, maka ada pun himar, keledai, nahikun ialah melolong. Fal himaru, maka ada pun keledai, nahikun ialah melolong. Nah, contoh ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah. Yang menjadi adatu syarti adalah in, yang menjadi muqaddamnya adalah kanal insanu nafikon, dan yang menjadi tali adalah fal himaru nahikun. Nah, dalam contoh ini qadhiyah syartiyah muttasilah ini disebut dengan ittifaqiyah. Kenapa disebut dengan ittifaqiyah? Karena nisbah, hubungan antara muqaddam dan tali, lali alaqatin, tidak ada keterkaitan, terjadi secara kebetulan saja. Di sini yang menjadi muqaddam adalah kanal insanu nafikon, yang menjadi tali adalah fal himaru nahik. Apa alaqo, ya? Apa alaqo keterkaitan antara manusia berpikir sama keledai melolong? Tidak ada. Tidak ada keterkaitan. Nisbahnya antara muqaddam yaitu kanal insanu natikon dan tali yaitu fal himaru nahikun, ini terjadi secara kebetulan, bukan karena ada keterkaitan tertentu. Nah, ini yang disebut dengan ittifaqiyah, yaitu nisbah antara muqaddam dan tali terjadi
secara kebetulan, tidak karena keterkaitan tertentu, baik keterkaitan iliyah, ma'luliyah, dan tadhaif. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.